Selamat datang di channel History One. Pada kesempatan kali ini, kami akan sajikan sebuah peninggalan sejarah Kerajaan Mojopahit yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya rekan-rekan memberikan sedikit waktunya untuk menekan tombol like dan komentar yang membangun, serta tak lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini berkembang lebih baik. Candi Dermo merupakan sebuah situs dari masa klasik Hindu-Buddha yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Situs ini memiliki beberapa peninggalan purbakala seperti bangunan candi serta beberapa benda seperti pahatan, relief, dan blok-blok batu. Candi Dermo terletak di Dusun Santren, Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Pada situs ini, batas utara berbatasan dengan sebuah musola, bagian barat, selatan, dan timur berbatasan dengan pemukiman warga. Di utara Candi Dermo terletak daerah Terung yang tercatat dalam prasasti Canggu dan beberapa catatan lain sebagai salah satu pelabuhan dan penyeberangan di Bengawan Brantas. Belum diketahui hubungan candi ini dengan pelabuhan Terung. Catatan mengenai Candi Dermo yang pertama dapat dilihat pada laporan Belanda yang ditulis pada tahun 1905 hingga 1913. Untuk mengetahui kapan dan siapa yang membangun candi ini belum dapat dipastikan dan diketahui, sebab belum ada sumber secara tertulis atau angka tahun yang menyebutkannya. Hanya saja dari segi bangunannya, para ahli menduga Candi Dermo berasal dari abad ke-14. Dari cerita yang tersebar di masyarakat, Candi Dermo merupakan salah satu pintu suci untuk masuk ke dalam kawasan Mojopahit. Diceritakan pula, Candi Dermo menjadi tempat persembunyian ketika terjadi perang di Mojopahit, walaupun pada kenyataannya bagian dalam Candi Dermo sempit, namun masih bisa menampung masyarakat di sekitar area Candi Dermo kala itu. Candi Dermo masih digunakan sebagai tempat ritual keagamaan baik oleh masyarakat Candinegoro maupun dari luar desa Candinegoro. Mereka memuja Dewa Jagat Batara. Pada hari-hari tertentu, Candi Dermo juga didatangi turis asing. Menurut warga Candinegoro, pengunjung candi ini kebanyakan berasal dari Bali, karena masyarakat Bali masih menganggap bahwa mereka adalah keturunan Mojopahit, dan Candi Dermo ini dianggap sebagai salah satu peninggalan Mojopahit yang tersisa di daerah Sidoarjo. Tak hanya mengunjungi candi, biasanya mereka juga melakukan ritual kepada Sang Hyang Widi atau dewa-dewa yang mereka percayai. Secara keseluruhan, Candi Dermo merupakan gapura yang berbentuk Garuda Padu Raksa. Dalam ilmu arkeologi,
Garuda Padu Raksa adalah gapura yang bagian atasnya menjadi satu. Penyebab Candi Dermo disebut sebagai gapura adalah karena adanya gapura lain yang bentuk atasnya terpisah, seolah-olah ditarik ke kanan dan ke kiri. Bentuk gapura yang atapnya terpisah seperti itu disebut Candi Bentar atau Gapura Bela. Gapura ini serupa dengan gapura Bajang Ratu, bekas peninggalan kerajaan Mojopahit yang ada di Trowulan. Pintu masuknya mengarah pada poros barat dan timur dari bagian-bagian yang tersisa untuk diketahui bahwa dulunya gapura ini mempunyai pagar tembok atau sayap. Candi ini belum pernah dipugar sejak dibangun. Rencananya Candi Dermo akan memulai pemugaran pada tahun 2014, tetapi pemugaran mengalami penundaan dan baru dimulai pada tahun 2015. Perjalanan panjang pemugaran Candi Dermo berlangsung sejak April 2015. Di tahun 2020 sempat terhenti selama 3 bulan karena pandemi Covid. Kemudian awal Oktober dilanjutkan lagi untuk memugar pintu candi, menata dan memasang batu andesit di sekeliling taman dan membuat gorong-gorong. Candi tersebut dipugar untuk menyelamatkan situs bersejarah ini agar tidak semakin rusak. Sebab kondisi Candi Dermo saat itu rusak cukup parah karena termakan usia. Setelah pemugaran, bentuk candi lebih terlihat. Tinggi candi sebelum pemugaran 13,5 meter, setelah dipugar menjadi 15 meter. Candi seluas 23 kali 22 meter persegi ini bukanlah tempat persembahyangan, melainkan sebuah gapura dari kerajaan Mojopahit. Mengapa bisa disimpulkan demikian? Karena karakteristik bangunan Candi Dermo punya dinding pembatas layaknya gapura. Dari hasil ground check pemugaran, tim ahli BPCB memperkirakan masih ada situs yang terkubur dalam tanah di sekeliling kompleks candi. Luasnya 50 meter dari batas taman saat ini. Tidak hanya itu, aset bersejarah ini bisa menjadi destinasi unggulan Desa Candinegoro. Maka dari itu perlu pembangunan lahan parkir dan akses jalan yang lebih mudah menjangkau situs ini. Selama ini tingkat kunjungan wisatawan sudah cukup tinggi, per bulan 200 orang, dan paling banyak adalah mahasiswa. Pada Desember 2020, Candi Dermo telah selesai dipugar. Seluruh bambu penyangga dilepas dari bangunan. Kemudian diresmikan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan bisa dibuka untuk kunjungan masyarakat umum. Setelah proses renovasi selesai, Candi Dermo tampak begitu menarik. Selain keberadaan pos pendataan yang lebih dulu dibangun, bangunan candi kini juga dilengkapi toilet untuk para pengunjung. Taman di sekeliling candi juga tertata rapi dan lebih sedap dipandang mata.